Sosiologi. Pengertian ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar manusia, serta gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan bersama atau ilmu. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri ilmu sosiologi. Karakteristik atau ciri-ciri ilmu sosiologi terbagi menjadi 4, diantaranya yaitu A. Empiris. Berdasarkan observasi dan data nyata dari kehidupan masyarakat, tidak hanya asumsi, melainkan hasil dari penelitian dan pengalaman. Contoh empiris adalah peristiwa atau fakta yang dibuktikan melalui pengalaman nyata, percobaan, atau pengamatan langsung, bukan sekedar dari perkiraan atau teori. Data empiris biasanya digunakan sebagai dasar penelitian atau pembuktian ilmiah. Air mendidih pada suhu 100 Celcius di permukaan laut. Ini adalah fakta yang dibuktikan lewat percobaan. Para ilmuwan memanaskan air dan mengukur suhu saat melalui mendidih. Hasil konsisten atau ditekan udara normal 1 atm, air mendidih pada suhu sekitar 100 Celcius. Fakta ini bukan sekedar dugaan, tapi hasil pengamatan langsung yang bisa diuji ulang. Yang kedua, teoritis. Ilmu sosiologi menyusun teori-teori untuk menjelaskan fenomena sosial. Teori ini berguna untuk memahami dan prediksi pola dalam masyarakat. 2. Contoh teori adalah contoh yang diperoleh dari teori atau kajian ilmiah, biasanya hasil penerapan logis atau perhitungan metodis, bukan langsung dari pengalaman sehari-hari. Teori ini bisa saja kemudian diuji secara empiris, tetapi awalnya berasal dari perumusan konsep. Hukum Newton tentang gravitasi. Newton menyatakan bahwa semua benda saling tertarik-menarik dengan gaya terbalik dan kuadrat jarak rumus. Ini awalnya dirumuskan secara teoritis untuk menjelaskan fenomena alam baru, kemudian diuji dengan pengamatan benda langit dan percobaan di bumi. Yang ketiga, kumulatif. Pengetahuan sosiologi terus berkembang dari hasil penelitian sebelumnya. Teori lama diperbaiki, dikritis, dan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Kumulatif artinya bertambah sedikit demi sedikit hingga menjadi jumlah yang besar. Dalam ilmu pengetahuan atau data, kumulatif biasanya digunakan untuk menunjukkan total akumulasi dari waktu ke waktu, bukan hanya jumlah pada satu saat. Tabungan uang. Jika seseorang menabung 10.000 setiap hari, maka dalam seminggu jumlahnya menjadi 70.000. Ini kumulatif karena setiap setoran harian ditambahkan ke total sebelumnya sehingga jumlahnya membesar. Yang terakhir yaitu normatif atau tidak normatif. Sosiologi tidak menilai baik atau buruk suatu gejala sosial, bersifat netral dan objektif, hanya menjelaskan apa dan mengapa suatu terjadi. Selanjutnya, contoh penerapan. Jika seseorang meneliti tentang perundungan atau bully di sekolah, empiris mengumpulkan data dari wawancara dan observasi. Teoritis menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk memahami perilaku pelaku, dan konten. Yang ketiga, kumulatif, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, non-etis, menjelaskan faktor penyebab menyalahkan pihak tertentu. Tujuan memahami karakteristik ini, yang pertama adalah melatih cara berpikir ilmiah dan kritis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, menumbuhkan rasa peduli terhadap masalah-masalah masyarakat. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan yang tepat dan ilmiah. Yang ketiga, fungsi dan peran karakteristik ilmu sosiologi. Yang pertama adalah menganalisis masalah sosial secara ilmiah dan objektif. Yang kedua, menjadi dasar perumusan kebijakan sosial dan pembangunan. Yang ketiga, memberi pemahaman dan mendalam tentang dinamika masyarakat. Yang keempat, membentuk sikap kritis dan terbuka terhadap perbedaan sosial. Yang keempat, menjadi dasar untuk mengembangkan ilmu sosial lain seperti antropologi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Oh iya, tahukah kalian apa itu abstrak dan generalisasi pada sosiologi? Sosiologi mempelajari pola umum. Bukankah
kasus individual. Jadi, maksudnya adalah fokusnya pada gejala sosial secara umum yang dapat diterapkan pada banyak situasi dan kelompok masyarakat. Lalu, setelah itu, tahukah kalian manakah ilmiah dalam sosiologi? Hal tersebut bermaksud sosiologi menggunakan metode ilmiah dalam kebijakannya. Maksudnya adalah sosiologi melakukan penelitian dengan langkah sistematis, contohnya observasi, hipotesis, pengujian, dan analisis. Jadi, kesimpulan ilmu sosiologi adalah memiliki karakteristik khusus seperti empiris, teoritis, kumulatif, non-etis, dan generalisasi. Karakteristik ini membuat sosiologi menjadi ilmu yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat secara sistematis dan objektif. Yang terakhir, ada saran dari kita semua agar memahami karakteristik ilmu sosiologi. Disarankan untuk melakukan kegiatan observasi sosial di lingkungan sekitar dan menerapkan metode